Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dan salam pagi. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan di sekeliling kita, stok orang baik di dunia ini masih tersedia banyak. Yang sulit itu mencari orang yang benar, orang yang memperjuangkan kebenaran dan yang menegakkan kebenaran. Keadaan inilah yang paling tidak sedang kita rasakan sekarang ini. Orang baik yang suka menyumbang, dermawan, menolong orang lain banyak. Tetapi kebanyakan juga syarat dengan muatan dan tujuan tertentu. Nah, pemazmur pun melihat sekeliling dirinya dan menemukan betapa sedikitnya atau bahkan tidak ada orang yang benar. Tanda-tanda orang yang benar itu tidak ada ditemui oleh pemazmur, yaitu mengakui Allah dalam hati dan perbuatan mereka di dalam ayat yang 1, berakal budi dan mencari Allah ayat yang kedua, hidup setia, bermoral dan berbuat baik ayat yang ketiga, berbuat yang benar dan tidak menindas umat Tuhan ayat yang keempat, serta tidak menghina orang yang tertindas, itu di ayat yang keenam. Namun pemazmur tidak pesimis melihat semuanya ini, karena ia mengetahui bahwa Allah beserta dengan orang benar, betapapun jumlah mereka sedikit, dan hukuman akan menimpa orang bebal dengan kejutan yang besar. Juga Tuhan akan memulihkan umat yang tertindas dan yang mendatangkan keselamatan bagi mereka. Mazmur ini menuturkan kepada kita bahwa kebebalan menjadi dosa asal segala kejahatan dan penindasan oleh yang berkuasa dan yang kuat atas yang lemah dan miskin. Penyangkalan atas kekuasaan Tuhan dan kehadirannya yang menuntut dan mengadili perbuatan kita. Oleh karena itu, apabila kita menganggap diri kita tuan, maka dengan segera akan terjadi penindasan terhadap sesama kita. Coba kita renungkan, apakah yang kuat dan berkuasa akan terus menindas yang lemah dan miskin? Tidak, karena Allah menyertai angkatan orang benar. Jawaban Allah ini tidak akan menumbuhkan iman kita apabila kita terlibat dalam permainan penindasan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami pagi ini boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu
sehingga sepanjang malam kami boleh istirahat, kami boleh menikmati tidur nyenyak, dan pagi ini kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Tolonglah kami supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu, dan sepanjang hari ini tuntunan Tuhan nyata atas hidup kami, sehingga ketika kami beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, apapun yang kami usahakan sepanjang hari ini, hati kami terpaut dan melekat hanya kepada-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati dan memulihkan kesehatan kepada mereka. Biarlah iman mereka tetap terjaga dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan juga menghibur dan memberikan jalan keluar. Mereka yang masih studi, Tuhan berkati studi mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.